Tahun kita ini, tahun 2010, kita bisa melihat begitu banyak pameran gempa bumi, saudara-saudara. Di mana-mana hampir tiap hari. Tadi pagi, tadi malam apa semalam ya, saya dengar ada gempa bumi terjadi di pulau atau pokoknya dekat Ternate dan Ambon. Oh, di Nias ada gempa bumi lagi. Hampir tiap hari ada gempa bumi. Saudara-saudara, orang lain yang mendengar gempa bumi itu, oh biasa mah itu gempa bumi, tiap hari ada gempa bumi. Saudara-saudara, kita yang mengenal Yesus, kita ingat kembali. Saya teringat pada saat di Keluaran pasal 19, waktu Musa mau berbicara dengan Tuhan, Tuhan turun di Gunung Sinai. Pada saat itu gunung gemetar dan orang Israel ketakutan, orang Israel gemetar juga karena takut melihat suasana itu. Saudara-saudara, Tuhan berbicara di dalam gempa. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, orang-orang tentara Romawi, orang Israel pada saat itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Waktu Yesus mati di kayu salib, gempa terjadi. Dan itu satu suara mengatakan kepada mereka, dialah anak Allah. Saudara-saudara, nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia akan mendarat, bukan rapture, bukan pengangkatan di udara yang saya bicarakan ini. Tetapi waktu Tuhan Yesus akan mendarat di Bukit Zaitun, maka saudara-saudara akan terjadi gempa yang luar biasa. Maka gunung atau Bukit Zaitun itu akan terbelah dari timur ke barat. Luar biasa gempa itu akan terjadi. Itu belum terjadi, saudara-saudara. Dan saya percaya gempa-gempa yang sekarang ini sedang berbicara kepada saudara dan saya. Saudara-saudara, kalau saya ambil gempa yang terjadi di Haiti, di mana Pak Somi dengan rombongan itu pergi menolong mereka. Saudara-saudara, di Haiti itu katanya ada 9 juta sampai 10 juta orang. Saudara pikir, dalam 10 juta orang itu tidak ada satu pun yang tahu bahwa gempa itu akan terjadi. Kalau mereka tahu, tentu mereka mengatakan, jangan tinggal di rumah hari ini, kita di luar aja. Karena ada gempa yang mau terjadi. Tapi ternyata dari 9-10 juta orang itu tidak ada yang tahu gempa akan terjadi. Ini mengingatkan saya kepada ayat yang berada di 1 Tesalonika 5 ayat 3. Mari kita buka sebentar. Ayat 1 Tesalonika 5 pasal 3. Ayat itu berbicara begini, saya bacakan. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Wow, saudara-saudara. Ini ayat yang begitu mengagetkan. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Tadinya di Haiti itu cukup damai dan aman. Tidak ada orang yang akan mengetahui gempa akan terjadi. Tetapi ayat ini saudara-saudara bukan berbicara untuk gempa bumi di Haiti atau gempa bumi di tempat lain. Tetapi ayat ini menunjukkan, Rasul Paulus menulis ayat ini untuk memberitahu kepada saudara dan saya bahwa dia memperingati kita akan kesusahan besar yang akan datang. Penghukuman dunia yang akan datang. Dan itu makin hari makin dekat. Saudara-saudara, bencana di Haiti ini dan juga di tempat-tempat lain. Itu mengingatkan saudara dan saya bahwa milik kita, harta kita di dunia ini hanya sementara saja. Sementara saja. Bagaimana besarnya dan indahnya rumah kita, atau mobil kita, atau berlian kita bagaimana indah dan mengkilat, saudara-saudara, itu pada satu hari akan kita tinggalkan semuanya. Saudara-saudara, dengan harta yang sementara itu, ternyata kita semuanya
berusaha mati-matian, mempergunakan waktu dan tenaga kita habis-habisan untuk meraih harta yang sementara ini. Tetapi banyak kali kita lupa menyediakan, mempersiapkan harta di sorga yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita. Dan itu keselamatan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kita lupa mempersiapkan itu. Saudara, dengan bertambahnya gempa bumi, angin badai, tanah longsor, kelaparan, penyakit, sampar, you name it. Apalagi yang kurang, saudara-saudara. Sebentar lagi saya sudah mendengarkan satu ancaman besar, manusia di bumi ini mulai takut. Kelaparan besar akan datang. Saudara-saudara, dan kita anak-anak Tuhan tentu kita tahu. Yesus berkata, bila mana aku mau datang, inilah tanda-tandanya. Tetapi begitu cepat iblis datang juga kepada saudara dan saya. Iblis akan berkata begini, jangan khawatir, Yesus tidak akan datang. Kenapa? Dari zaman dulu kok orang Batak suka bilang gini, itu mah dari zaman bohola, gempa bumi terus saja ada. Sampai sekarang. Kita mendengarkan, kita mulai, oh iya ya, memang benar juga ya. Kalau kita bicara angin ribut, pada waktu zaman Ayub itu anaknya sampai mati semua. Karena satu angin badai menyapu rumah di mana mereka lagi pesta senang-senang. Dan Ayub kehilangan anak-anak semua. Saudara-saudara, iblis suka melemahkan iman saudara dan saya. Iblis akan berkata, banyak orang dunia katakan, Yesus aja sendiri mengatakan dia akan datang kapan dia tidak tahu kok. Kok kita pusing? Ndaklah, itu gempa bumi biasa ya. Sebab itu saudara-saudara, mari kita harus mempelajari nubuatan firman Allah. Supaya kita lebih kokoh percaya bahwa sungguh-sungguh kita berada di akhir zaman. Tidak main-main saudara-saudara. Kita harus mengerti bahwa kita sungguh berada di akhir zaman. Saudara-saudara, saya ingin saudara melihat apa yang tahun yang lalu sebetulnya saya sudah membicarakan hal ini. Saya sudah menerangkan mengenai hal ini. Saudara lihat gambar yang di bawah dulu. Di mana ini 7x7 saudara-saudara. 7x7 tahun ini ada tertulis di dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Saudara-saudara 7x7, 62x7 tahun diberikan kepada bangsa Israel dan seluruh kota suci Yerusalem. Saya sudah bicarakan pada saat itu, ini mulai pada tahun Nehemia dan Raja Artasasta yang membangun kembali Yerusalem dan Bait Allah itu. Jadi kita sudah sampai di sini, ini sudah selesai, saudara-saudara, sudah terjadi. Sampai Yesus naik dongki, naik keldai, masuk Yerusalem, itu genap semua persis perhitungan itu, 7x7, 62x7 tahun. Saya harap saudara masih ingat yang tahun lalu saya memberitahukan. Dan kita sudah sampai di sini pada saat itu yang saya terangkan tahun lalu. Dan ini berjalan terus adalah masa selang, masa kemurahan untuk gereja. Masa kemurahan untuk gereja. Dan kira-kira saudara-saudara, kita sudah ada di sini. Kira-kira sudah ada di sini. Kita sebentar lagi akan masuk kepada 7 tahun kesengsaraan luar biasa. 7 tahun ini kesengsaraan yang luar biasa. Sekarang saya minta saudara memperhatikan, 7 tahun ini saya gambarkan di atas. 7 tahun ini dibagi 2, menurut Daniel pasal 9 ayat 27. Saya bacakan saudara-saudara, kalau saudara tidak usah membuka, saya bacakan. Daniel 9 pasal 27 mengatakan begini. Raja itu, Raja Antikris itu saudara-saudara. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Selama 1x7 masa, yaitu 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan.